perbincangan kita kemarin kan menggambarkan bagaimana mulai Mbak Ica tertarik pada isu ini, lalu apa aktivitas Mbak Ica lakukan, lalu bagaimana Mbak Ica memfasilitasi kawan-kawan yang ingin melaporkan kondisinya supaya tidak diam saja, tapi kemudian berani menyampaikan kepada teman atau setidaknya kepada Mbak Ica dan kawan-kawan yang sudah menjadi pendamping gitu ya. Nah, saya ingin mendapatkan pendalaman karena menjadi pendamping. Kebetulan ini juga salah satu materi yang sore tadi diperdebatkan di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Apa sih kualifikasi seseorang bisa menjadi pendamping? Karena ada yang mengatakan pendamping itu harus advokat, gitu. Lalu ada yang mengatakan enggak lah, setiap orang bisa jadi pendamping. Lalu ada yang bilang keluarga bisa juga kok jadi pendamping, tapi ada juga yang membantah, nggak bisa dong, bagaimana kalau keluarga itu yang menjadi pelaku kekerasan gitu ya. Ada yang mengatakan kalau jadi pendamping dia harus bersertifikasi gitu. Tapi ada juga yang berpandangan nggak sih, nggak harus bersertifikasi, tapi dia punya kemampuan untuk melakukan pendampingan korban. Basisnya adalah orang yang paling dianggap nyaman dan dipercaya oleh korban. Nah, Mbak Ica pada malam hari ini saatnya bercerita kepada kita semua apa yang dimaksud Mbak Ica dengan pendamping yang selama ini dibangun di komunitas Mbak Ica gitu ya. Termasuk cara-cara yang dilakukan untuk membangun komunitas pendamping ini, terutama untuk kasus-kasus kekerasan seksual di pacaran. Silakan Mbak Ica. Oke, Bu Nini, terima kasih buat pengantarnya. Selamat malam, salam sehat ya Bu. Semoga sehat-sehat di sana. Selamat Amin. malam. Ya, selamat malam juga teman-teman yang sudah hadir dan bergabung pada malam hari ini. Pada prinsipnya di sini yang ingin saya sampaikan, saya hanya berbagi apa yang saya punya, Bu. Jadi memang dari background juga saya bukan berlatar belakang hukum atau dari lembaga advokasi dan segala macam seperti itu, tidak. Jadi memang apa yang saya lakukan sebenarnya pendampingnya lebih umum, Bu. Jadi pendamping orang muda Katolik. Kalau di internal itu sesederhana itu sebutan untuk orang-orang seperti saya, ibu, teman-teman gitu. Jadi, siapa yang didampingi orang muda Katolik biasanya dari remaja sampai menjadi pemuda-pemudi sebelum menikah. Nah, jadi masih tahapannya tuh umum tentang mengenali diri, dan salah satunya tentu saja isunya adalah pacaran, relasi, perbucinan, dan di mana salah satu titiknya adalah mengalami kekerasan seksual juga. Tapi kembali lagi karena konteks pendampingan saya kan lebih banyak kepada internal ya Bu, orang muda Katolik, di mana isu tentang kekerasan seksual itu sendiri belum terlalu lumrah untuk dibahas. Sarananya belum banyak, memang sarana-sarana umum seperti Hapnona, perempuan berkisah, dan lain-lain itu ada Bu, cukup banyak, dan beberapa teman mau mengakses di sana. Tetapi mengapa saya menjadi pendamping pada akhirnya itu karena pada ini teman-teman butuh sosok teman untuk bercerita, Bu. Teman untuk mendengar. Awalnya hanya sebatas itu. Jadi kalau saya diminta mendefinisikan arti kata pendamping, pendamping bagi saya ya hanya teman, pendengar, teman seperjalanan begitu. Dan beberapa mengatakan saya sebagai sosok kakak. Ya, sebagai kakak merangkul adiknya, mendengarkan ketika dia menangis, didengarkan, diterima, dipeluk. Itu hal utama yang saya lakukan. Jadi memang pendekatannya sangat personal. Kami sebut itu kura personalis. Jadi memang approach-nya sangat personal sekali. Setiap orang cara approach-nya berbeda. Ada yang kalau dia sukanya membaca, Bu. Jadi komunikasinya dia mau menuliskan, dengan menulis, dengan membaca. Sehingga responnya lewat chat, lewat surat, lewat email. Kadang dia membuat cerita, salah satu metode healingnya kan juga menulis jurnal. Jadi kayak buat diary, nah dia buat dulu, nanti dikirim ke sini, baru saya beri feedback. Ada yang tipenya mau didengerin nangisnya. Jadi nelpon, nangis, terisak,
kadang mungkin setengah jam hanya keluar 1-2 kalimat, ya udah didengerin aja. Itu bisa berjam-jam hanya untuk mendengarkan isak tangisnya dan berkata, "It's okay, I'm here, you are not alone." Gitu. Sesederhana itu. Jadi kalau kembali ke tadi yang disampaikan Bu Wiwi gitu, perdebatan menjadi pendamping, saya kira baik bila memang ada latar belakangnya yang jelas, sertifikasi dari lembaga advokasi dan lain-lain. Tetapi pada akhirnya kalau dari pengalaman saya, khususnya untuk teman-teman muda, they don't need all those theory. Mereka nggak butuh kok yang terlalu sampai high quality expert banget gitu, karena kalau dalam kasus pacaran tentu ada beberapa kasus-kasus kekerasan seksual yang besar, yang berat seperti pemerkosaan, seperti itu ada tentu beberapa. Nah, tapi yang banyak dialami teman-teman ini kekerasan-kekerasan yang sebenarnya halus, bahkan mungkin tidak disadari seperti itu, Bu. Lebih ke psikologisnya, tentu ada ke fisik juga, tapi tidak begitu banyak. Nah, kalau di ranah saya, yang sering saya dampingin itu memang lebih ke melekin mereka dulu bahwa, well, your relationship is not that healthy that you think. Nah, lebih banyak seperti itu. Terkait ada beberapa yang kaitannya dengan kekerasan seksual, biasanya itu, Bu, kasus yang banyak, dia misalnya sudah tidak perawan. Case-nya yang paling banyak seperti itu. Kasusnya Tidak sudah apa, tidak Mbak? perawan. Nggak perawan lagi. Oke. Udah nggak perawan. Nah, itu di hubungan sebelumnya. Terus menjalin hubungan baru dan dipaksa oleh pacar yang baru untuk berhubungan lagi. Nah, modusnya kan banyak tuh. Misalnya, lah kemarin sama mantan kan kamu mau, kenapa kok sama aku sekarang nggak mau, kayak gitu. Nah, yang seperti ini, Bu, yang sering terjadi sampai akhirnya masuk ke posesif, controlling, terus mulai ngancam. Oke, kalau kamu nggak mau, kalau atau kamu mau putus dari aku, yakin nih, nanti aku sebarin foto-foto kita gimana. Oke, Mbak Kamu Mbak mau? Mbak Ica, sebelum masuk ke sana, kalau mendefinisikan apa, mengidentifikasi hal-hal yang Mbak Ica lakukan, pendamping itu bisa diartikan sebagai orang yang memberikan rasa nyaman gitu ya, karena memberikan telinga, memberikan hati, karena membiarkan dalam tanda kutip ya korban gitu ya, itu untuk bercerita, untuk memberikan dukungan, untuk menerima suara isak tangisnya gitu ya, menerima keluh kesahnya gitu ya, merangkul, memeluk begitu ya. Jadi dia lebih pada rasa nyaman gitu ya, memberikan rasa nyaman. Iya, Oke. penerimaan dulu. Ya, penerimaan, memberikan rasa nyaman apa yang menjadi kebutuhan korban gitu ya. Apakah sampai pada memberikan rasa aman, Mbak? Karena kan seringkali korban itu tidak menutup kemungkinan dia terancam dari pelaku, dikejar-kejar, ditakut-takutin, diancam-ancam, baik itu secara fisik atau secara psikologis. Apalagi yang kasus-kasus grooming ya, kasus-kasus yang menggunakan digital, itu kan bisa dikirimin gambar, dikirimin foto, video, atau ditelepon berulang-ulang, di WhatsApp berulang-ulang. Apakah pengalaman Mbak Ica sebagai pendamping, selain tadi memberikan rasa nyaman, itu juga memberikan rasa aman, Mbak? Iya, baik Bu. Tergantung ini case-nya dan tergantung korban. Ada beberapa yang membutuhkan pelarian, dalam artian mencari tempat aman tadi, Bu. Mungkin dia tidak merasa nyaman di dalam, bahkan di keluarganya sendiri, dia merasa tidak aman karena ditanya atau terlalu dekat dengan kekasihnya tadi, yang notabene adalah pelaku kekerasannya. Ketika dia justru disudutkan atas keputusannya atau ditanya-tanya, sedangkan dia tidak merasa siap untuk membuka itu kepada keluarganya. Lalu seperti yang Ibu bilang tadi,
ada yang terus-menerus meneror dengan menelpon, mengirim gambar, dan lain-lain. Nah, ada beberapa yang pada akhirnya membutuhkan rumah aman itu. Nah, biasanya kalau kembali lagi ring dekat, saya menyediakan biasanya rumah saya tawarin. Apakah mau ke sini? Untuk beberapa hari, beberapa minggu silakan. Nah, tapi kan apalagi COVID juga, Bu, jauh juga. Sekarang saya di Bali, sedangkan banyak teman-teman dampingan tuh rata-rata di Kalimantan masih, Bu. Jadi kan sudah beberapa tahun saya nggak di sana lagi. Nah, ada beberapa rumah aman, katakanlah gitu. Rumah amannya tidak selalu rumah aman yang profesional gitu, Bu, di bawah naungan lembaga, tapi misalnya kantor saya dulu NGO, tetapi it's sort of home for us, dan orang-orang dekat itu sering ke sana. Ada beberapa kamar kosong, dan itu bisa dipakai untuk menenangkan diri sejenak. Dan no need worry, everyone will respect you gitu. So you can take your time di sana gitu. Itu satu. Yang kedua, ada teman-teman yang juga memang menyediakan diri untuk berbagi rumah gitu, Bu. Menyediakan dirinya untuk menjadi pendengar juga. Jadi memang basicnya kita komunitas kecil dan ada beberapa orang jejaring yang menyediakan itu. Nah, jika ternyata di lokasi korban tidak dekat, tidak ada teman-teman kami yang bisa membantu di sana, maka solusinya biasanya kita coba tanyakan ke rumah suster, Bu, kongregasi. Ya, nah di sana ada beberapa susteran kongregasi yang kita punya relasi dekat dan kita tahu beliau-beliau juga akan bersedia menampung dan mendengarkan teman-teman ini, memberikan rumah sementara, nah itu bisa diarahkan ke sana. Jadi memang based on community masih, Bu, kita masih kecil sebenarnya gerakannya. Seperti itu, Bu Nini. Iya, menarik ya. Jadi ada dua kebutuhan korban yang tidak tidak langsung sudah terpenuhi ya, rasa nyaman dan rasa aman. Artinya korban kekerasan apapun bentuknya ya, kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, meskipun tidak selalu ini terjadi pada satu orang begitu ya. Bisa ada yang mengalami kekerasan fisik saja, ada yang psikis saja, ada yang seksual saja, tapi bisa jadi keseluruhan dia alami begitu ya. Nampaknya kebutuhan rasa nyaman dan rasa aman ini menjadi kebutuhan yang diperlukan korban, dan pendamping punya peran itu ya. Tadi kemudian Mbak Ica melengkapi kebutuhan untuk rasa aman itu harus ada shelter. Nah, Mbak Ica tadi mengatakan shelter ya di rumah saya kadang 3-4 hari misalnya ya gitu. Apakah pengalaman itu pernah kemudian Mbak Ica mencoba berhubungan dengan institusi-institusi yang memang selama ini bergerak di isu ini, Mbak, di lembaga-lembaga layanan yang punya kontak lah, koordinasi, apakah itu yang berbasis pada pemerintah atau yang berbasis pada komunitas. Karena setahu saya kan di teman-teman muslimat Fatayat itu punya Puan Amal Hayati. Lalu kalau di Aisyah itu juga punya lembaga pendamping ya. Kemudian yang di pemerintah itu kan ada unit pelaksana unit perlindungan perempuan dan anak. Lalu di kepolisian juga ada perlindungan perempuan dan anak PPT gitu. Jadi terus di masyarakat itu juga ada forum pengada layanan yang juga ada hampir di 34 provinsi dan di mungkin separuh kali di 514 kabupaten kota berbasis masyarakat itu ada. Nah, apakah Mbak Ica juga berhubungan dengan mereka? Kalau sejauh ini, Bu, saya kontaknya dengan teman-teman komunitas. Karena ada beberapa teman-teman baik juga punya komunitas serupa. Salah satunya misalnya Lowelini. Tapi kan posisinya di Kupang, penggeraknya tuh Linda Taji misalnya. Nah, kemarin ada satu case yang di saya sudah mentok seperti itu, Bu. Approach saya, kapasitas saya mentok di sana. Case-nya juga kebetulan kekerasan seksual, dan Lowelini ini memang concern di sana. Jadi kemarin setelah sharing,
dan anaknya mau, jadi kontaknya ke Lowelini. Jadi memang kalau sejauh ini Bu masih menggunakan kontak-kontak berbasis komunitas. Rata-rata penggeraknya juga masih muda-muda, jadi apa ya, lebih setara, dan sejauh ini yang saya lihat itu masih preference, masih jauh lebih dipilih oleh teman-teman karena membuat mereka lebih nyaman untuk terbuka, Bu. Yang saya rasakan adalah kalau dari cerita teman-teman itu, teman-teman korban, kalau dihadapkan pada lembaga formal, instansi besar, orang tua, atau bahkan kepada suster Romo, itu lebih takut, Bu. Jadi dia merasa masalah dia jadi kayak super duper gede banget gitu. Nah, terkadang tidak semua mereka siap ke sana. Ada yang kalau yang saya tangani itu lebih banyak sebenarnya butuh didengarkan, Bu. Butuh ditemenin beberapa hari, kemudian coba proses healingnya dengan self-healing, ditemenin sampai beberapa minggu, biasanya 1-2 bulan itu sudah membaik. Jadi memang belum sampai kasusnya yang kompleks, yang begitu berat, yang perlu melibatkan misalnya seperti Komnas Perempuan, seperti itu, atau kepolisian. Sejauh ini case saya masih jarang, Bu. Mungkin karena kasusnya juga di level pacaran ya, Bu. Dan pacaran pun kan tidak semua pasangan muda ini terbuka kepada orang tua. Nah, itu yang mau saya Jadi, tanyakan. Poin ini yang kemudian menarik untuk saya tanyakan karena pendamping itu memberikan rasa nyaman dan aman gitu. Seberapa besar itu memberi kontribusi pada korban untuk mau terbuka? Karena kan minggu lalu rasanya kita juga sudah menyinggung ini, walaupun masih sedikit ya. Kemauan dan kemampuan korban untuk berani menyampaikan secara terbuka kondisinya itu kan tidak mudah. Ya, apalagi relasi pacaran. Kalau relasi suami istri, mohon maaf nih karena ada soal legalitas, itu ada dasar untuk meminta gitu, menuntut hak begitu ya. Tapi kalau pacaran ini kan yang ada malah banyak stigma gitu ya, nggak ada dasar legalitas apapun gitu. Jadi kalau mau bikin ribut atau apa-apa itu kayak backfire gitu, kena dia sendiri gitu. Nah, pertanyaan saya kembali lagi ke Mbak Ica, setelah rasa nyaman dan rasa aman diberikan gitu ya, seberapa besar memberikan kontribusi pada mereka untuk mau terbuka terhadap persoalannya? terbukanya kepada siapa, Bu? Pada pendamping, maksud saya. Pada Mbak Ica atau kepada teman-teman pendamping? Kalau teman-teman pendamping, itu biasanya sangat terbuka, Bu. Tapi memang butuh proses. Dan setiap orang beda-beda. Ada yang sejak awal bisa, ada yang sejak awal itu defense-nya masih tersendat-sendat sekali, butuh proses beberapa kali baru akhirnya dia bisa keluarin semua seperti itu. Tapi kalau ditanya untuk proses keterbukaannya, rata-rata terbuka sih Bu, memang setelah setelah diterima sih kalau bahasa saya, diterima bahwa setidaknya mereka tahu satu, apapun yang mereka ceritakan itu tidak akan saya sebarluaskan misalnya. It's safe with me, itu cuman di antara kita di saat ini kini gitu. Jadi setelah forum ini, setelah selesai cerita ini, ya udah, tuh it's just between us at that moment. Nah, itu membangun trust-nya itu sih Bu yang memang menjadi PR ya. Karena kalau mereka juga belum merasa secure untuk cerita, sebenarnya kasihan di merekanya juga. Ada, kalau saya melihatnya, mereka butuh untuk mengeluarkan itu, setidaknya diceritakan, buat lega dulu kan. Tapi kalau masih takut untuk dijudge itu juga membuat rasa makin insecure. Sudah tahu salah nih, udah jatuh ketimpa tangga, mau ngomong nanti udah dikasih tahu malah disalah-salahin, malah disebarluasin, itu kan makin membuat takut. Nah, kalau dalam konteks ini biasanya kenapa menginap misalnya tadi ke tempat saya itu bisa 2-3 hari itu, apalagi malam Ibu. Jadi sore, malam, malam tuh bisa mulai cerita dari jam 8 bisa sampai jam 2 jam 3. Dari nangis, diem, ketawa, nangis lagi kayak gitu. Nah, dinamikanya di sana. Jadi memang prosesnya butuh berjam-jam
bisa ceritanya kemana-mana dulu dari masa kecil, mengingat, terus kayak diajak refresh lagi kemarin, kenapa sih kamu suka dia misalnya. Jadi berangkatnya tidak langsung to the point, kamu diapain sama dia gitu, atau apa sih, tapi ada apa, kamu apa kabar. Berangkat dari hal-hal yang sederhana, jadi sedikit-sedikit sih Bu, dan kalau saya selalu menghargai, silakan cerita jika kamu merasa siap. But I just want to tell you that whatever happens, I love you. I will accept you as you are. That's it. Jadi prinsipnya itu sih Bu. Saya nggak pernah nge-push teman-teman untuk harus cerita sama saya, harus kebuka sebuka-bukanya gitu, enggak. Senyamannya mereka aja. Bahwa pada akhirnya mereka memilih terbuka, saya anggap itu adalah trust, kepercayaannya teman-teman. Nah, ada beberapa yang memang bisa selesai dengan metode ini, dia pada akhirnya bisa menerima, bisa legowo, apalagi kalau konteksnya kekerasannya, maaf, emosional, psikologisnya, itu justru lebih, apa ya, lebih bisa saya handle begitu. Kalau memang belum bisa saya handle, biasanya nanti minta bantu dengan teman-teman di psikolog atau teman-teman pendamping lain. Nah, sejauh itu begitu sih Bu kalau terkait keterbukaan. Oke, jadi memang kalau ditanya berapa lama sih masa pendampingan secara tempus nggak ketemu ya Mbak? Sangat personal. Tergantung Sangat personal. personal. Ya, sangat personal. Jadi ini buat kawan-kawan semua yang kita kan bisa jadi teman-teman yang sekarang bergabung juga punya minat ya, punya ketertarikan, punya keterpanggilan gitu ya menjadi pendamping. Nah, barangkali apa yang disampaikan Mbak Ica malam ini menarik gitu bahwa menjadi pendamping korban kekerasan di masa pacaran itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Semua orang sebetulnya bisa melakukan, teman-teman sebaya juga bisa melakukan begitu. Kalau itu mau dan punya ketertarikan, caranya tadi bisa memberikan rasa nyaman dan rasa aman, memberikan hati dan pikirannya, telinganya ya untuk mendengarkan, tidak mengjudge atau menggurui bahkan menceramahi enggak ya, tapi mendengarkan, memberikan pelukan, memberikan senyuman, kalau belum mau bicara ya udah ditunggu begitu ya, bahkan mendampingi kalau diperlukan kebutuhan-kebutuhan spesifik dari korban. Kebutuhan rasa aman bahkan juga difasilitasi, misalnya teman-teman korban butuh tempat untuk shelter gitu ya, untuk lebih dari sehari 2 hari gitu, menjauh dari keluarga dan lainnya gitu ya. Nah, jadi buat kawan-kawan, sebetulnya pendamping itu secara definitif adalah seseorang yang bisa memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi korban, terutama terkait dengan korban kekerasan seksual di masa pacaran ini. Bisa dilakukan oleh siapapun, tidak perlu sertifikasi, tetapi kalau punya ketertarikan dan punya keterpanggilan, maka itu bisa dilakukan. Nanti saya akan menggali lagi ke Mbak Ica. Mbak Ica, butuh etika tertentu nggak yang menjadi pendamping? Ini etika umum sih Bu, yang memang sudah saya terapkan dan memang saya dapat dari komunitas pendampingan yang dulu saya ini belajar. Jadi pada prinsipnya kan saya belajar sampai, bukan belajar sih, berproses sampai hari ini menjadi salah satu pendamping. Jadi haknya para bucin itu kan tanpa sertifikasi nih Bu, nggak ada kelas khususnya sertifikasi jadi pendamping kakak-kakak para bucin atau korban kekerasan kayak gitu, enggak sih Bu. Cuman di komunitas kita punya satu fase, itu namanya circle. Jadi dari komunitas besar, misalnya 60-50 orang, itu akan dipecah di kelompok-kelompok kecil, Bu. Di kelompok kecil, di mana di situ ada satu kakak pendampingnya. Nah, dan kita punya rules dalam sharing.
Satu, apa yang di-sharingkan itu hanya berlaku di sini saat ini, oleh orang yang ada saja. Jadi apapun yang tumpah di situ, ya kelar di situ. Tidak akan disampaikan di luar. Kita nggak punya hak untuk itu. Yang kedua, mendengarkan artinya mendengarkan tanpa memotong, tanpa meninterupsi. Jadi memang konsekuensinya adalah waktu. Karena yang mau kita tekankan adalah penerimaan tadi. Diterima, didengarkan. Nah, dua hal kunci ini sih Bu, yang sebenarnya yang sampai hari ini dalam konteks pendampingan menemani teman-teman dalam banyak kasus itulah yang saya berikan. Jadi memang saya biasanya kalau teman-teman yang kenal dekat, saya jarang angkat telepon dadakan Bu. Kalau tanpa ada janji. Kecuali memang urgent kayak Gojek atau paket nomor baru gitu, oke saya angkat. Tapi kalau orang-orang tertentu yang biasanya nggak buat janji, sedangkan ada yang lain buat janji gitu, karena saya tahu alokasinya minimal yang saya alokasikan itu, kalau memang teman bilang, Kak Ica, aku mau cerita, itu minimalnya 2 jam, Bu. Waktu yang akan saya alokasikan untuk mendengar dia, karena tadi prinsipnya tidak diinterupsi, didengerin. Dan itu bisa sampai 1 jam, orangnya cuma nangis. Aku nggak tahu, aku nih kenapa. Terus dia nangis. Dan itu hampir 1 jam seperti itu. Ya udah yang biasanya saya bilang, oke, keluarin aja. Ya udah nangis aja. Hanya seperti itu, Bu. Nah, itu etika-etika dasarnya dan saya kira itu yang menjadi energi yang diterima teman-teman dan akhirnya membuat mereka bersedia terbuka sama saya. Dan memang atas prinsip itu tadi, apa yang disaringkan berlaku hanya di sini kini. Ini juga memfilter saya untuk membagikan. Jadi saya lihat dulu case-nya, apakah ini butuh treatment lebih atau cukup di tahap saya aja, cukup didengarkan aja si adik ini tadi. Karena kalau dalam konteks pacaran, Bu, mayoritas sih adik-adik itu butuh didengarkan, butuh ditambah sudut pandang baru. Misalnya uh, hubungannya kan toxic, dia sudah ngalamin kekerasan. Opsinya adalah you want to stay or leave. Kan seperti itu, apalagi kalau kita ngomongin konteksnya kekerasan seksual tidak sampai hamil misalnya Bu. Kan kalau dalam pendampingan saya itu mayoritas yang kena kan teman-teman perempuan, adik-adik perempuan diperawani, ditinggal, diselingkuhin atau dia bertahan di hubungan yang toksik. Nah, rasa tidak perawan ini itu membuat keterikatan. Mau ditinggalin takut, tapi mau dijalanin kok nggak enak. Nah, kan opsi-opsi ini di mana biasanya dari ceritanya dia saya tanya. Jadi mulai kalau perempuan, apalagi remaja kan mikirnya pakai perasaan ya Bu, emosional sekali gitu. Nah, mulai diajak ke logika. Kalau misalnya ngomongin Katolik, pacaran itu kan mempersiapkan pernikahan. Nah, pacaran itu adalah miniatur pernikahannya kamu. Kalau dalam relasimu sekian bulan aja sudah kayak gini, kalau nanti nikah di Katolik kan nggak ada kata cerai tuh, Bu. Bayangin kalau 50 tahun, kamu harus menjalani ini, kamu tahan apa enggak. Nah, pada akhirnya setelah banyak diskusi dan biasanya, oh ya prinsip saya Bu, kenapa saya tidak berani menggurui? Karena saya sadar saya hanya bisa berbagi apa yang saya punya. And mostly it start from what I had, what I've been through gitu, apa yang pernah aku alami. Jadi ketika dulu aku terjebak dalam beberapa hubungan yang toksik, mengalami kekerasan, baik secara fisik, emosional, sampai seksual, bagaimana saya mengolahnya, bagaimana bangkit dari itu. Nah, sudut pandang itulah yang saya bagikan. Tapi selalu saya kembalikan bahwa it's about your life. It's not my life. That's how I choose it, but now it's leave it up to you. Biasanya saya kembalikan tuh, Bu. Jadi, tahu teorinya ada, bahkan kadang kita ngebahas dari buku atau ngebahas dari satu artikel seperti itu. Ini loh sudut pandangnya. Tapi kembali lagi, hidup kita kan bukan sebatas artikel ya, bukan sebatas teori, begini caranya keluar dari hubungan dan segala macam. But it's your life, you have to choose. Dan yang saya syukuri sampai hari ini pada akhirnya ketika teman-teman di satu titik mereka harus membuat keputusan, saya selalu bilang,
buatlah satu keputusan yang membuatmu bahagia. Apapun itu. Yang utama kamu dulu. Bukan kata norma, bukan kata orang, bukan kata siapapun, bahkan bukan termasuk kata Kak Ica. Tapi berangkatlah dari apa sih yang paling membuatmu bahagia dan damai kalau kamu lakukan itu. Nah, setelah lewat proses itu, Bu, biasanya mereka membuat satu keputusan dengan atau tanpa mereka memberitahu saya. Cuman karena kedekatan tadi, pendekatannya kan sangat personal, biasanya relasi itu menjadi dekat, update-nya mayoritas saya terima. Dari 1 minggu dia mulai, Kak, aku memilih stop gitu. Caranya, aku putus kontak semuanya. Aku hapus akunku, aku ganti nomor, dan segala macam. Ini mayoritas kalau yang kasusnya diancam, Bu. Penyebaran Hmm. foto, ya gitu-gitu. Terus diancam, kamu kalau nggak ngerespon gini, 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 gitu. Nah, dia akhirnya memilih untuk putus komunikasi aja. Gitu. Aku ganti semuanya. Nah, lalu proses berikutnya bagaimana dia self-healing. Nah, di sana posisinya, kalau saya lebih jadi cheerleader, semangatin. Kamu keren banget loh, kamu sudah berada di posisi ini. Misalnya, kalau saya ada ketemu buku yang bagus tentang self-healing atau apa, seperti itu yang relate dengan ceritanya dia, atau ada sesimpel lagu yang bagus, saya forward linknya atau kirim lagunya ke dia, kayak gitu. Itu sapaan pagi atau malam yang biasanya sering saya lakukan, Bu, kepada beberapa teman itu. Dan saya nggak dampingin banyak sih, paling banyak gitu pernah sih sekali beruntun dalam 1 minggu ada 4 orang. Dan kan dia putus cinta, yang Berat satu banget. ya gitu cukup nguras energi, dan saya sadar saya sebenarnya introvert, Bu. Jadi kalau habis banyak berurusan sama orang lain tuh saya kecapean, kan butuh me time. Nah, di titik tertentu kalau sudah posisinya seperti itu, biasanya saya lagi yang off. Sayanya nyepi dulu 1-2 hari, minim banget interaksinya dengan orang luar gitu, karena perlu ngecas energi lagi. Itu sih, Bu, kalau dari Oke. pengalaman saya. Teman-teman yang baru bergabung, malam ini kita ngobrol dengan Mbak Ica lagi soal berbagai mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan di masa pacaran. Silakan kalau ingin berpartisipasi ya, mau tanya, mau cerita juga boleh gitu ya, menceritakan situasi teman yang membutuhkan dukungan ya, atau memberikan usulan-usulan, silakan ya di kolom komen. Nanti yang komentarnya konstruktif begitu ya akan kita pilih dan dapat gift dari saya. Mbak Ica, tadi kan ternyata menjadi pendamping itu tidak mudah ya. Dan dari pengalaman Mbak Ica, kasus apa yang paling dirasa berat gitu? Ada nggak ya? Saya nggak mengatakan bahwa kategori berat itu yang sampai proses hukum, enggak, karena proses hukum bukan satu-satunya kategori sebuah kasus kekerasan di masa pacaran itu diselesaikan gitu. Kasus kekerasan seksual di masa pacaran yang menurut Mbak Ica selama pendampingan yang paling berat apa, Mbak? Kalau yang dia self-esteem-nya hancur, Bu. Dia merasa nggak berarti lagi, dia merasa sampah, dia merasa nggak ada gunanya, dan dia mau bunuh diri. Itu apa, Mbak? Ini Itu ada ininya nggak ya? Jadi gini, orang pacaran itu kan apa ya, Mbak? Siklusnya itu manis gitu ya. Hampir kayak siklusnya orang rumah tangga lah, manis, ribut, manis lagi, ribut gitu ya. Yang paling parah gitu ada kategori, salah satu kategorinya itu soal tempus ya, waktunya ya. Semakin lama sakitnya semakin ini gitu. Ada nggak gitu? Atau kalau yang pendek enggak lah, bubar aja gitu. Ada urusan waktu atau soal kualitas pacarannya yang membuat itu sampai mengalami seperti itu? Oke. Kalau waktu nggak begitu, Bu. Kalau menurut saya kurang relevan. Karena Hmm. panjang, tapi nggak begitu besar investasinya, itu biasanya dia fase Apa tuh 3. investasi itu, apa maksudnya? Nah, ini Bu yang mau saya tekankan. Jadi sebenarnya bukan kuantitas dan kualitas, tapi lebih pada besarnya investasi. Kalau dia mungkin pacarannya hanya 1 tahun,
tapi investnya banyak banget, Bu. Investnya waktunya dia, tenaganya dia, duitnya dia, dan terakhir badannya dia. Kan semuanya diinvestasikan di satu sosok. Nah, ketika si satu sosok ini menghancurkan semuanya, nah di situ dia biasanya hancur lebur. Tapi kalau dia yang lama, cuman investasinya nggak begitu banyak, mungkin hanya waktu, emosi, kayak gitu, pikiran, perasaan. Kalau tubuh ya mungkin hanya dipeluk, dicium-cium, belum sampai ditidurin gitu, biasanya self esteemnya nggak begitu hancur, Bu. Paling dia patah hati aja. Nah, yang biasanya investasinya yang terlalu besar ini, entah dalam jangka waktu pendek, apalagi investasinya besar, jor-joran, jangka panjang. Ini yang biasanya membuatnya berpikir untuk bunuh diri tadi. Nah, kalau dikaitkan sama pertanyaan Ibu sebelumnya terkait keterbukaan, nah, kan konteksnya pacaran ya, Bu. Dan mungkin keluarganya itu sudah nggak setuju sama dia, sama si pacarnya ini. Karena keluarganya udah melihat nih, anak kok investnya waktu sama dia terus, misalnya duit kok habis ke dia terus, dan mungkin kan keluarganya nggak tahu kalau dia pun tidur sama dia, seperti itu. Nah, ketika hubungannya bermasalah, kan dia nggak mau cerita, Bu. Karena dia tahu misalnya orang-orang terdekatnya itu udah ngingetin dia, sehingga dia tidak merasa aman untuk bercerita kan, karena pasti akan diomelin misalnya, dijudge. Nah, itu sih Bu yang sering terjadi di teman-teman. Jadi yang paling berat itu yang tadi investasinya besar-besaran terus zonk. Dan akhirnya dia hancur lebur. Nah, kalau sudah di titik seperti ini, yang terlintas di pikirannya, yang sering mereka bilang, Kaica, aku sampah. Aku nggak berguna, nggak mungkin ada laki-laki mau lagi sama aku, masa depanku itu suram, aku kayaknya mati aja deh. Nah, yang kayak gini biasanya itu saya beri effort ekstra sih Bu untuk nemenin. Karena jangan sampai ke ini sedikit gitu nanti dia impulsif mau muncul bunuh diri gitu. Karena kemarin sempat ada satu yang mau bunuh diri baru-baru ini itu memang setelah curhat habis itu pikirannya kacau lagi. Nah, dia jalan akhirnya sempat pingsan di jalan kayak gitu, Bu. Dia nggak bisa dikontak beberapa jam. Nah, ini kan kita khawatir juga kasihan dia gitu, Bu. Dan dia nggak cerita sama siapa-siapa tentang kondisinya dia. Ditambah misalnya ketika hubungannya sudah lama, kembali ke investasi besar tadi kan Bu, semua orang sudah tahu. Jadi kan malah ditanya, kok kamu nggak jalan sama dia lagi? Kok kamu nggak sama dia lagi? Dan lain-lain. Itu kan makin memberikan pressure buat dia ya Bu. Nah yang case seperti ini, itu yang sangat menantang, yang cukup berat. Kalau dalam konteks yang teman-teman yang saya dampingin. Kalau yang cuman bucin, patah cinta, atau patah hati, putus cinta kayak gitu, itu sih biasanya ya beberapa minggu, beberapa bulan udah cepat move on-nya. Tapi kalau yang rusak rasa berharganya, ini healingnya agak lama sih, Bu. Dan perlu banyak banget dapat cinta si teman yang ngalamin ini. Karena rasa berharganya harus dibangun lagi, selalu diingetin, kamu berharga loh, masih ada loh yang sayang sama kamu, seperti itu. Itu harus diingetin terus, karena dia posisinya sudah merasa diri nggak berharga, Bu. Itu yang berat sih. Oke, Gitu. sebelum ke pertanyaan ya, karena saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Kan basis pengambilan keputusan itu Mbak Ica menyerahkan pada yang bersangkutan ya, pada korban ya, apa yang mau dipilih gitu ya. Dengan beragam kondisi misalnya tetap diserahkan pada yang bersangkutan memilih apa. Bahkan cara rilis tubuhnya itu bisa dengan bercerita, bisa dengan menangis, bisa dengan apa yang dia paling nyaman gitu ya. Bahkan bisa dengan menulis tadi ya, bahkan bisa dengan menulis. Dengan kasus-kasus yang misalnya tadi Mbak Ica sampaikan sangat berat investasinya, lalu produknya zonk gitu ya. Saya baru kali ini dengar investasinya gede gitu ya. Kan hubungan juga investasi. Ada duit, ada fisik, ada psikologis gitu ya, bahkan tubuh gitu ya. Ternyata produknya zonk gitu ya. Jadi dengan yang sampai kayak begitu gitu, ada nggak peristiwa di mana mereka menginginkan ada penuntutan secara hukum, Mbak? Pernah ada, tapi selesainya kekeluargaan. Karena kan kaitannya uang. Nah, misal
Karena kan rencana mau menikah, Bu. Kan namanya pacaran tuh pasti pengennya one day we are together. Jadi kan mulai asetnya udah bareng, kayak gitu, investasi bareng, atau bantu buka bisnis. Nah, terlibat uang puluhan juta misalnya di sana. Nah, terus ternyata putus, apapun masalahnya putus, kayak gitu. Nah, dalam konteks ini, misalnya ternyata yang cowok nih kebetulan yang dibiayain kan sama si cewek tadi, puluhan juta Bu, putus, terus ternyata duitnya itu nggak mau dibalikin, malah mau dipakai nikah sama perempuan lain misalnya. Nah, yang kayak gini nih repot, karena kan biasanya mau dibawa ke hukum juga, tidak ada, misalnya kalau dalam pacaran, apalagi ketika memberikan dananya itu dengan sukacita kan Bu, kan nggak ada hitam di atas putih. Jarang ada pasangan yang mau nulis misalnya perjanjian gitu di atas materai kalau kita putus balikin 100% plus 20% bunga misalnya. Kan nggak ada. Nah, itu pernah ada teman yang ngalamin udah pacaran 7 tahun, Bu. Jadi udah terlibat investasi cukup banyak. Mereka punya usaha juga. Walau usahanya akhirnya gagal gitu, nggak jalan-jalan banget. Tapi ketika mereka akhirnya memilih untuk berpisah, kan mulai hitung-hitungan satu sama lain, dan terlebih yang keluar banyak teman saya yang perempuan tadi karena sempat buka peternakan bareng Bu gitu, terus keluarga udah saling tahu lah seperti itu. Nah itu si mantan sempat nggak mau ngebalikin, sempat beberapa bulan, akhirnya dibawa ke keluarga sih. Akhirnya karena keluarga sudah saling kenal, tahu sama tahu kan Bu, dan bisnisnya kan dalam tanda kutip kayak bisnis calon keluarga gitu. Jadi para calon mertua sudah kenal, nah diomongin di sana, sempat ada wacana mau dibawa ke ranah hukum, tapi memang teman saya sadar karena dia nggak punya bukti kuat itu tadi Bu. Kan kalau mau bilang penipuan, kalau penipuan kita ngasihnya sukacita, kan nanti pasti ditanya, baliknya kan lagi, kemarin lu ngasih karena cinta kayak gitu. Kalau sekarang udah ditagih-tagih aja, kan dia nggak ada bukti bahwa ini adalah investasi kayak gitu. Kan bisa aja dia dalih, kemarin ngasih, tulus. Nah, akhirnya selesainya di keluarga sih, Bu, dibalikin. Orang tua dia datangin orang tuanya pihak cowok gitu, ngomong baik-baik bahwa ini kan rencana kemarin buat seperti ini, tapi ternyata nggak begitu. Ya gimana kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, biar silaturahminya tetap baik gitu. Gimana nih selesai. Dan akhirnya selesai di keluarga sih, Bu. Jadi kalau terkait itu sih, yang Iya, paling jadi wow. lebih pada penyelesaian ekonominya ya. Ya, lebih pada barangnya ya, karena semula mau usaha bareng dan lain sebagainya, lalu batal, lalu diselesaikan gitu ya, karena memang tidak ada janji pranikah ya Iya. dalam usaha itu gitu ya. Padahal Mbak, ini juga buat kawan-kawan yang lain, ada kasus apa namanya, sederet fakta laki-laki digugat calon istri karena batal pernikahan, dan perempuan ini merasa dirugikan karena sudah mempersiapkan ya. Memang belum ada yang mengabulkan gugatan itu dari sisi kerugian imaterial ya, rasa malu dan lain sebagainya itu belum ada. Tapi kerugian material itu ada yang digugat dan menang loh Mbak. Korbannya menang. Tanya? Iya, menang Wah, sampai menarik putusan nih. Mahkamah Agung. Jadi ini kasus di Jawa Tengah ya. Dia dihukum untuk memberikan ganti rugi sebesar 150 juta rupiah karena keluarga ini sudah mengeluarkan undangan segala macam ya, kemudian dibatalin gitu ya. Nah yang belum ini adalah mengeluarkan ini apa, rasa malu, itu kan kerugian imaterial ya. Saya punya cerita Mbak Ica ya. Ini seorang teman saya, tapi saya yakin teman saya nggak nonton acara malam ini karena saya juga nggak nyolek yang bersangkutan. Dia sudah tunangan, bahkan sudah tunangan, dirayakan, dan begitu bangga dengan tunangan ini. Ibaratnya gini, sedesa itu tahulah kalau dia tunangan dengan laki-laki yang tidak biasa gitu ya. Dia calon perwira, coba bayangin gitu. Jadi kayak digadang-gadang lah si calon ini. Hampir satu desa tahu kalau ini akan menikah. Nah, menjelang 3 bulan kalau nggak salah, atau 2 bulan menjelang pernikahannya, tiba-tiba justru dia menerima undangan pernikahan. Yang dirasakan teman saya adalah dia sakit Mbak, di rumah sakit 3 bulan.
Tapi saya mengenal setelah peristiwa ini ya. Jadi sebelumnya dia belum menjadi teman saya. Saya mendengar itu bisa merasakan ya yang dia rasakan. Karena yang dimaknai rugi itu bukan rugi secara individual ya, tapi ada kerugian dia sebagai calon yang tidak ada penjelasan apapun, tiba-tiba menerima undangan gitu ya. Ternyata lagunya Desi Ratnasari itu beneran, Mbak. Tenda biru, tiba-tiba ada undangan gitu ya. Tapi juga keluarga yang dirugikan kan peristiwa tunangan itu kan biasanya mengundang kerabat ya, keluarga besar gitu. Jadi yang merasa dirugikan, yang merasa dipermalukan itu kan keluarga besar gitu. Sehingga teman saya ini sakit 3 bulan itu lebih pada sakit psikologis loh. Nggak bisa bangkit sama sekali, rusaklah badannya itu sampai menanggung beban malu dan tidak bisa mengembalikan rasa malu dan rasa bersalah pada kedua orang tuanya terutama, karena dia merasa bahwa orang tuanya ini pasti malu sekali gitu. Dan setelah peristiwa 3 bulan itu dia bangkit, dia sekolah lagi gitu, dan sekarang luar biasa hebat sekali dia. Jadi dia bisa mengembalikan situasi yang buruk tadi ke situasi yang lebih baik. Nah, jadi memang butuh proses ya Mbak ya, terutama kalau proses hukum belum pernah ya, padahal itu sebetulnya bisa ya, itu sebetulnya bisa dilakukan. Maaf ada suara-suara backsound ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan ini dari Nita F ya. Kak, mau nanya dong untuk perspektif bucin atau budak cinta sendiri, apa emang menjurus ke pasangan muda yang ngebet untuk cepat nikah nggak sih Kak? Soalnya kan orang sering menyalahartikan bucin. Ya, silakan Mbak Ica. Oke, thank you Kak Nita F. Nah, kalau perspektif bucin, ini kan tiap orang bisa mendefinisikan masing-masing ya. Ada yang kasmaran, lagi manis-manisnya batu bata rasa roti, kotoran kucing rasa coklat, itu lagi bucin kata mereka. Nah, tapi kalau secara pribadi, aku mendefinisikan kondisi bucin itu tidak selalu relate ke pasangan muda yang pengen cepat nikah. Mereka belum tentu bucin. Nah, tapi kalau yang definitely bucin, itu ketika relasinya jelas nggak setara. Satu sebagai tuan, satu sebagai budak. Kan namanya juga budak cinta. Berarti atas nama budak, atas nama cinta, dia diperbudak kondisinya. Contohnya apa? Contohnya ketika si pasangan memperbudak dia gitu, entah dia sadari atau tidak, dengan mengontrol hidupnya. Masuk ke sosial medianya, ngecek handphonenya. Bahkan kalau zaman sekarang tuh, Bu, teman-teman, di kalangan teman-teman muda itu bahkan cukup ngetren kayak berbagi password apapun, sosial media dan lain-lain. Jadi mereka nggak punya privasi. Oke, jadi pacaran ini dibuka semua, boleh membuka gitu, oke. Bahkan kalau ketemu misalnya ngecek chat WhatsApp, ngecek phone call, siapa dia telepon dan lain-lain. Kayak kemarin minggu lalu pernah saya cerita ada temen itu jalan bareng sama saya, Bu. Kita ketemu di mall dan dia harus ngambil foto beberapa kali, ngebuktikan kalau kita lagi nongkrong bertiga cewek semua. Dan itu hampir setiap 15 menit cowoknya telepon dan dia harus angkat. Nggak boleh excuse, dia harus angkat. Terus karena kami pakai ini kan Bu, Gokar. Jadi pulangnya kan harus order lagi satu mobil. Nah, sayangnya itu macet. Jadi ketika macet, si pacar ini gerusak sekali, besar sekali. Dia harus mastiin, kenapa kok kamu lama banget nggak sampai-sampai gitu. Karena kebetulan kita tinggalnya nggak jauh beda, Bu, satu komplek gitu. Jadi memang udah kenal kan. Dia nelpon dan akhirnya teman tadi, dia harus send live location. GPS-nya dia di mana. Nah, kalau yang kondisinya seperti ini kondisi perbudakan cinta. Jadi sebenarnya sangat diperbudak, tapi dia merasa itu bukti dia disayang. Bukti si pacar perhatian. Nah, kalau secara definisi, saya melihat budak cinta tuh lebih yang seperti ini, Kak Nita. Jadi kalau pasangan muda mau menikah, selama mereka siap secara emosional, secara fisik gitu,
ya mereka merasa siap, apalagi finansialnya juga sudah oke, ya why not? Kan selama tidak di bawah umur, pikir ya pilihannya mereka seperti itu. Tapi kalau memang dia pasangan muda, terus relasinya seperti tadi, controlling, nggak sehat, terus belum belum matang juga secara fisik, secara emosional, terus secara keuangan juga belum mandiri, terus mau nikah, nah iya itu dia bucin. Jadi nggak selalu relate ke masalah pernikahan, tapi lebih ke pola relasi mereka seperti apa sih yang terjadi dalam relasinya. Begitu Kak Nita. Bu Neni. Oke, makasih Mbak Ica, makasih Mbak Nita. Pertanyaannya kawan-kawan yang lain juga bisa tanya, bisa kasih saran ya, silakan. Mbak Ica, pacaran itu kan apa namanya relasi personal dua orang gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan ini ada peran keluarga kan sebenarnya. Nah, selama melakukan pendampingan, seberapa besar Mbak Ica melibatkan keluarga di dalam proses apa namanya melakukan healing atau pendampingan pada korban? Ada nggak peran keluarga dilibatkan? Tergantung si korban, keluarganya juga seperti apa, Bu. Kan ada yang saya kenal, termasuk kenal dengan keluarganya, misalnya tahu saudaranya, saudarinya, atau bahkan orang tuanya. Tapi kan ada juga yang tidak, Bu. Nah, kalau yang saya kenal, lalu memang kedekatannya sangat dekat, seperti itu, biasanya saya beri notes kepada keluarganya yang dia dekat, misalnya sama adiknya atau kakaknya. Kadang kan ada beberapa yang kabur ke rumah saya gitu, Bu, tapi kan nggak ngasih tahu keluarga. Terus keluarganya nanya, ada dia nggak di sama Ica gitu? Ada. Nah, saya ngasih tahu, Bu. Saya ngasih tahu kondisinya baik, memang lagi patah hati, jadi butuh teman cerita. Tolong beri waktu dulu gitu. Nah, nanti setelah anaknya pulang, biasanya saya beri notes beberapa. Om, tante, atau misalnya Kak, tolong jangan banyak ditanya dulu ya tentang hubungannya dia. Itu nanti buat dia sedih gitu. Nanti kalau dia sudah siap, tadi dia cerita dia janji mau ngasih tahu kok kayak gitu. Nah, biasanya hanya sebatas ini, Bu. Tapi kalau melibatkan yang terlalu sampai masuk banget gitu enggak. Karena dalam banyak kasus juga aku nggak yakin sih ini relate apa enggak, tapi so far dari case-case yang pernah saya dampingi dan memang mendampingi kan di pengolahan hidup orang muda juga ya Bu. Kebanyakan anak-anak perempuan yang relasi pacarannya itu berat-berat kasusnya, biasanya di keluarga juga kurang mendapatkan cinta atau relasi di dalam keluarga itu juga tidak dekat Bu. Dan kebanyakan dari keluarganya juga ya lebih ke antara nggak peduli sama sekali atau yang dianya over, malah membuat dia merasa tidak nyaman, terlalu dikekang dan lain-lain. Nah, seperti itu, Bu. Jadi, justru kalau misalnya dilibatkan keluarga, sepertinya akan membuat lebih runyam untuk si korban nanti ketika dia pulang ke rumah. Itu sih, Bu. Jadi memang apalagi tadi kembali lagi ke concern dalam bercerita ya, etika yang saya terapkan sampai hari ini bahwa apa yang teman-teman sharingkan memang tidak untuk di-sharingkan kembali, termasuk kepada keluarganya, kecuali case-case-nya beberapa plus-plus. Dan kalaupun itu menyangkut keluarga, biasanya yang saya sarankan kalau terkait dengan keuangan, apalagi kalau uang yang dipakai adalah uang keluarganya juga, bukan uang dia pribadi, itu perlu disampaikan kepada keluarganya atau terkait dengan kondisi fisik dia. Nah, biasanya saya sarankan untuk memberitahu. Misalnya kemarin ada satu Bu yang kena, dia akhirnya kena HIV/AIDS tuh. Nah, dan dia nggak mau ngasih tahu, tapi posisinya juga masih mahasiswa Bu, belum menghasilkan uang kan. Sedangkan dia perlu treatment dan lain-lain. Nah, mau sampai kapan dia keep sendiri? Karena kan mau tidak mau akhirnya perlu melibatkan orang tua, kecuali dia mau sanggup menghidupi dirinya sendiri, sedangkan yang menulari penyakit itu sama dia juga nggak tahu siapa Bu. Jadi mau minta pertanggungjawaban secara keuangan ke siapa kan juga dia bingung. Nah, maka dalam konteks ini biasanya saya menyarankan dia terbuka kepada keluarganya. Tapi kalau dari saya langsung yang mengintervensi, enggak Bu. Oke. Pernah nggak sih Mbak Ica, saya malah lupa nanya tadi ya.
Itu teman-teman yang langsung menghubungi Mbak Ica atau pernah orang tua yang minta tolong ke Mbak Ica? Karena melihat anaknya misalnya kondisinya begini gitu, orang tua yang justru minta tolong Mbak Ica. Gimana biasanya? Mayoritas teman-teman datang sendiri, Bu. Ada yang karena sudah kenal, mayoritas sudah kenal, ada yang baru kenal, ada yang pernah kenal lewat acara, lewat sesi, terus ada yang kenal lewat sosial media, itu cukup banyak. Nah, yang dari orang tua ada beberapa, Bu. Tapi karena justru dari orang tua, biasanya mereka justru tidak mau terbuka karena ngerasa saya tangan kakinya orang tuanya kan. Jadi malah nggak jalan biasanya. Itu, Bu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Kak Ica dari Laksmi Rahmaria. Kak Ica, bagaimana korban yang self esteemnya tadi sudah hancur, apakah bisa bangkit kembali? Bagus nih pertanyaannya. Silakan. Halo Kak Lasmi, thank you pertanyaannya. Bisa. Korban sehancur apapun, sebenarnya siapapun ya, kita nggak cuma masalah kekerasan seksual, apapun itu yang membuat kita hancur, pasti bisa bangkit. Kuncinya bukan bisa atau tidak bisa, mau atau nggak mau. Selalu bisa untuk bangkit, tinggal mau apa enggak si korbannya. Nah, posisinya kalau seperti yang saya lakukan sebagai pendamping adalah mendorong teman-teman pada akhirnya di satu titik nanti untuk mau bangkit. Karena kalau sudah dia mau, pasti bisa. Tapi kalau dianya belum mau, nah berarti dia butuh waktu. Nah, itu perlu ditemenin lagi. Pasti sejauh ini yang saya dampingi paling lama itu sampai dia bisa bangkit sendiri itu 8 bulanan. Memang masih memilih belum mau bangkit. Jadi dia memilih meratapi diri, masih marah sama dirinya sendiri, seperti itu. Bahkan sering dia, metode healingnya dia salah satunya menulis jurnal. Jadi dalam tulisan-tulisan dia itu makiannya pada dirinya luar biasa. Karena dia kecewa sekali sama dirinya. Maka dia memang perlu waktu untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Maka kalau ditanya bisa bangkit nggak? Semua pasti bisa. Pertanyaannya dia mau atau belum. Itu sih, Kak. Itu, Bu. Oke, Mbak, menarik ya. Saya juga pengen nih, ini mungkin nanti juga bisa ditiru juga sama kawan-kawan. Gimana mendorong supaya, terutama korban yang nggak bisa bicara gitu ya, karena kan banyak juga yang nggak bisa ngomong gitu. Gimana cara Mbak Ica mendorong mereka dengan cara menulis? Karena menulis itu juga bukan 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 hal mudah ya bagi setiap orang ya. Um, Lalu dengan tulisan-tulisan itu lalu dikirim ke Mbak Ica gitu caranya atau bagaimana? Mhm. Iya Bu, kan setiap orang metodenya berbeda. Ada anak yang kinestetik, dia lebih ininya apa ya, lebih mudah mengekspresikannya dengan bergerak. Maka menulis itu cocok karena Hmm. dia bisa lebih nyaman. Ada juga yang dia susah untuk bicara tapi dia bisa nulisnya banyak. Nah, maka atau yang terlalu meledak-ledak, Bu. Banyak banget yang dia mau tumpahin, biasanya saya sarankan dibuat poin-poinnya dulu, dipetakan, kamu kenapa sih, penyebabnya apa? Apa yang kamu mau? Dituliskan dulu. Itu membantu dia memetakan yang berantakan di kepala, Bu. Jadi ketika nanti waktu sesi ngobrol, sudah lebih tertata. Nah, kalau untuk mendorong menulis, tidak semuanya mau menulis. Jadi kembali lagi, biasanya kan pertama lewat ngobrol ya, Bu. Biasanya kalau yang terbantu ada ciri-cirinya nih Bu Nining teman-teman, untuk teman-teman itu. Kalau yang chatnya panjang-panjang, biasanya suka nulis. Kalau dia sukanya texting. Nah, berarti dia lebih mudah ketika kita kasih visual, tulisan, bacaan, quotes-quotes, sama nulis, itu membantu. Tapi kalau dia tipenya, yang dia mintanya di telepon atau dia kirimnya voice note, maka itu anaknya audio. Dia lebih cocok dengan metode didengerin, diajak ngobrol. Nah, kalau untuk fase keterbukaan, Bu, it takes time. Itu butuh waktu. Dan biasanya ketika kalau ada teman yang mau terbuka, tapi dia masih ganjel, Bu, gengsi atau takut untuk terbuka, biasanya saya yang ngawalin terbuka dulu. Jadi,
tidak mulai dari dia yang cerita. Kalau memang dia kesulitan, biasanya saya akan berangkat dari cerita saya. Kan berangkatnya tuh pasti ceritanya nggak jauh-jauh ya, karena udah sering ngedengerin, biasanya arahnya udah tahu. Nah, biasanya saya akan ceritakan dulu pengalaman saya dulu ketika posisinya mungkin mirip-mirip sama dia. Mungkin mirip, mungkin enggak gitu. Tapi setidaknya itu memancing. Biasanya ketika kita mau membuka diri sama orang lain kan apa energi ya. Energi itu kan frekuensi. Seperti ini ya Mbak Ica, bahwa kamu nggak sendiri gitu ya. Banyak loh yang mengalami itu gitu. Itu penting ya. Dan aku Supaya, juga ngalamin. uh, Dan aku juga ngalamin. Jadi ketika dapat kesamaan itu memudahkan untuk mudahkan, berbagi. betul, betul, betul. Hmm. Itu juga di ini sih Mbak Ica, orang-orang saya selalu meminta pada teman-teman atau orang yang dia terlampau pesimis gitu ya, misalnya menghadapi sakit yang luar biasa ya, cancer atau apa gitu ya. Lalu saya sampaikan, cobalah ke rumah sakit itu. Banyak sekali ternyata orang-orang yang juga sedang mengalami penderitaan itu. Jadi kayak ada rasa, oh ya saya nggak sendiri. Nah, tidak sendirinya itu penting banget karena tadi ya soal penerimaan bahwa dia memang dalam kondisi sedang menghadapi masalah, tapi masalah ini harus saya terima dan harus saya bagi supaya bisa selesai. Itu kan yang penting bagi pendamping. Penerimaan dia sebagai pendamping diterima oleh korban itu juga menjadi sangat penting. Ada lagi yang tanya nih dari Agung_Marhaini. Bagaimana menghindari anak pacaran backstreet? Nah loh, masih banyak ya yang backstreet. Gimana Mbak? Oh banyak Bu, Hmm. banyak. Banyak Jadi banget jadi gini ya sebenarnya. Mbak, ada pemaksaan perkawinan tapi juga ada backstreet gitu ya. Itu kan dua pola yang apa namanya hampir sama ya. Yang satu ada pemaksaan dari orang tua, yang satu ada keinginan dari anak yang tidak diinginkan orang tua. Yang satu tidak diinginkan anak, yang satu tidak diinginkan orang tua. Gimana Mbak? Bagaimana menghindarinya? Menghindarinya ya kembali lagi ya menjadi orang tua tidak sesuai di satu titik. Jadi mungkin apa yang akan kusampaikan juga tidak menyelesaikan di satu titik. Kuncinya komunikasi dan kembali lagi kedekatan. Kalau relasinya hangat, dekat, kalau anak perempuan khususnya kepada ibu dan juga merasa dicintai oleh ayah, biasanya mereka lebih menghargai dirinya. Karena dia tahu dia berharga. Dia itu precious buat orang tuanya. Dan kalau dekat, misalnya saya sendiri kalau pacaran, kalau kasmaran saya akan lapor mama. Sesimpel itu. Kenapa? Karena tahu deket nih, punya relasi dekat. Tapi kalau ada masalah nggak ngomong sih. Jadi justru di situ orang tua saya tahu, nih anak kalau tiba-tiba nggak cerita ada something wrong. Nah, karena kedekatan itu tadi, kalau yang biasanya backstreet, orang tuanya satu memang nggak dekat sama anak. Mungkin orang tuanya merasa dekat, tapi pertanyaannya anaknya ngerasa dekat nggak sama orang tua. Kan harus dua sisi ya, nggak bisa klaim sendiri. Nah, kadang ada orang tua itu yang merasa dia baik-baik aja keluarganya, sedangkan si anak nggak merasa gitu. Nah, ini dua perspektif yang berbeda. Kalau kurang dekat, kurang nyaman, biasanya anak nggak mau terbuka. Maka dia akan backstreet. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ajarkan kebebasan yang bertanggung jawab. Perihal pacaran ini susah dikontrol pada para calon orang tua ataupun kepada orang tua. It's hard to control, it's her world gitu. Itu dunianya dia di luar. Kita nggak bisa kontrol, tapi si anak bisa kita beri kebebasan yang bertanggung jawab. Karena itu juga yang dilakukan banyak orang tua yang keren menurutku. Jadi dikasih tahu, nak kamu boleh pacaran, tapi IP kamu harus minimal tetap stabil di 3. Yang kedua, nah ada syarat-syaratnya. Tetap ya, kamu boleh pacaran, waktumu dari jam sekian sampai sekian, sisanya tetap harus ada waktu sama keluarga. Nah, ketika diberi kebebasan yang bertanggung jawab plus awareness, nak, mama papa sayang kamu, kami habis-habisan berikan kamu yang terbaik. Kalau pacarmu tidak perlakukan kamu dengan yang baik, minimal kayak mama papa memperlakukan kamu, maka dia bukan pasangan yang sehat buat kamu. Nah, kalau si anak sudah punya nilai-nilai ini,
biasanya dia lebih lebih punya apa nih batasan. Oh, kalau yang kayak gini-gini tukang gombal aja enggak nih gitu. Nah, kembali lagi ya kepada si anak karena saya belum pernah jadi orang tua sih, Bu. Jadi belum bisa sharing perspektif dari orang tua. Jadi yang bisa saya bagikan ini kan perspektif sebagai anak. Tapi dari pengalaman dan pengalaman saya sendiri ya kayak gitu. Tapi kalau anak juga kan kalau sadar itu tuh sesuatu yang sering dilarang orang tua. Oh ya satu lagi, ketika orang tua terlalu banyak yang dilarang, justru anak seringkali melakukannya di luar. Nah, maka daripada banyak aturan tadi tanpa memberikan edukasi dan alasan yang jelas sama dia, menurutku lebih sehat ketika diberikan kebebasan yang bertanggung jawab tadi. Boleh, tapi ini kriterianya. Nah, maka dengan begitu dia belajar bisa memilih sampai pada akhirnya memilih, oh, kalau bapakku tuh sesayang ini sama aku, begini orang tuaku sayang sama aku, maka seperti inilah laki-laki itu harus memperlakukanku. Misalnya konteksnya anak perempuan. Nah, begitu juga kalau anak laki-laki, bagaimana si ayah memperlakukan si ibu, atau si ibu bisa cerita kenapa memilih si ayah. Karena apa nih? Karena dilindungi, dijaga sampai menikah, misalnya nggak dimacem-macemin sampai sebelum menikah. Nah, sharing-sharing seperti ini penting, dan itu akan menjadi apa ya, batasan tersendiri untuk si anak, karena dia punya nilai yang kuat. Nah, kebanyakan dari kasus-kasus teman-teman yang saya dampingin itu, relasinya dengan keluarga dan hal-hal seperti ini tuh tabu dibahas. Bahkan justru dibilang, kamu jangan pacaran dulu, kamu jangan pacaran dulu. Dikasih tahu dong kenapa jangan pacarannya. Dikasih tahu dong ketakutannya sebagai orang tua apa. Jangan, yang sering tuh kan Bu gini, kamu nggak boleh pacaran, karena kalau kamu pacaran nanti kamu hamil luar nikah. Apakah problem pacaran hanya hamil luar nikah? Kekerasan emosional gimana? Kalau dia bucin tadi seperti apa? Kalau ternyata dia kehilangan jati dirinya, prestasi dia menurun seperti apa? Nah, itu perlu jelas. Nah, ini sih Bro Agung atau Mbak, beberapa hal ya. Iya. Kembali lagi nggak bisa satu tips apa ya maha sempurna karena kan proses ya, dan kembali lagi ini kunci relasi juga karena keluarga kan basicnya nilai. Jadi penanaman nilai dan pembadanan nilai itu yang penting kepada si anak tadi. Dengan begitu itu mengurangi risiko dia backstreet. Jadi Begitu. keterbukaan ya, cara orang tua terbuka pada anak, anak terbuka pada orang tua, relasi suami istri itu menjadi bekal ya bagi anak ketika akan berpacaran gitu ya, supaya dia tidak melakukan hal-hal yang bikin bucin, apalagi sampai mengalami kekerasan. Tapi ada nggak sih Mbak tips secara khusus ya, karena di minggu yang lalu kan Mbak Ica cerita nih juga membangun kawan-kawan sebaya, kelompok-kelompok gitu ya, yang belum untuk melakukan upaya pencegahan. Kalau pacarannya itu seusia ya, mungkin ada beda nggak ya dengan pacaran yang usianya jaraknya jauh, apalagi punya relasi struktural, misalnya guru sama muridnya gitu, atau dosen sama mahasiswanya gitu. Itu pernah nggak ada masalah Mbak yang didampingi Mbak Ica? Punya pengalaman nggak? Pernah. Ada juga yang seperti status, Bu. Misalnya yang satunya katakanlah perawan sama duda. Terus Hmm. selisih usia jauh. Nah, yang pacarnya duda misalnya. Atau sebaliknya, pacarnya janda. Nah, yang seperti itu juga ada. Ada, Bu. Kalau ditanya ada enggaknya, ada. Dan itu masalahnya lebih kompleks nggak sih Mbak? Masalahnya kebanyakan di tekanan sosial. Di Hmm. tekanan sosialnya karena kan berbeda ya, kurang lumrah seperti pasangan kebanyakan. Jadi entah dari keluarga, apalagi kalau kasusnya misalnya duda janda terus punya anak, kadang kan salah satu keluarga merasa keberatan. Um, Tidak selalu bermasalah, Bu. Ada yang justru memang kliknya seperti itu.
Kan kalau di anak muda itu ada juga sindrom namanya seperti daddy issue atau mommy issue. Em, Misalnya saya anak perempuan, terus saya tuh merasa kurang dapat kasih sayang dari ayah, Bu. Hmm. Jadi secara tidak langsung, saya itu merindukan sosok laki-laki yang memberi figur sosok ayah tadi, yang melindungi, misalnya yang mengayomi. Nah, akhirnya itu ditemukan di pasangan yang lebih tua. Itu bisa terjadi. Dan tidak selalu ada masalah, Bu. Ada beberapa teman justru mereka semakin bahagia, hidupnya malah jadi lebih baik ketika dia punya pasangan yang memang seperti itu. Berarti memang itu kebutuhannya dia. Dan nggak selalu bermasalah. Enggak, maksud saya gini, enggak sih apa soal usia enggak bener yang disampaikan Mbak Ica, pasangan yang lebih tua atau lebih muda itu enggak masalah. Maksud saya kalau misalnya ada masalah, apakah kemudian itu menjadi lebih kompleks gitu. Kalau relasi pacarannya itu kemudian ada masalah, sementara pasangannya punya jarak usia gitu ya, apakah itu kemudian lebih kompleks? Kompleksitasnya sepertinya kurang, Bu. Oke, Kalau dari justru kasus berkurang. saya ya, justru berkurang karena biasanya mereka karena sudah sadar, ini kan kondisinya berbeda. Jadi ada beberapa hal yang justru mereka sudah terima dan itu menjadi nilai bersama sejak awal, Bu. Misalnya, yang berbeda status tadi atau yang berbeda usia, yang satu sudah independen keuangan, yang satu belum. Nah, di teman-teman itu mereka juga sudah melek misalnya prenup dan hal-hal seperti itu, Bu. Atau termasuk sampai bahkan ada teman yang melek masalah pembagian harta. Hmm. Jadi karena pasangannya duda dan sudah punya anak, maka mereka sudah deal duluan ngomong batasan masalah keuangan. Nah, kalau yang itu seperti itu. Lalu kasus yang lainnya karena berbeda status atau berbeda strata sosial, misalnya yang satu karyawannya ternyata pacaran sama bosnya atau dosen mahasiswa, katakanlah yang seperti itu, Bu. Biasanya kan tekanannya dari luar ya, dari sosial yang paling banyak gitu. Kalau keluarga dan lain-lain itu enggak sih. Paling konflik-konfliknya juga ya samalah kayak pasangan biasa. Nah, kalau yang sama sosial ini, ada beberapa yang memang merasa tertekan karena itu. Dan biasanya approach-nya sangat sederhana, Bu. Kalau dari saya, gitu cara memandangnya. Satu, kita sadar bahwa itu berbeda, maka memang ada konsekuensi yang akan kita terima. Dan yang kedua adalah kita hanya bisa kontrol apa yang ada di dalam diri kita. Kita bisa kontrol kita dalam artian kita bisa memilih mau merespon seperti apa. Tapi orang mau memikirkan apa, mau mencibir seperti apa, mau ngomong seperti apa, itu kan di luar kendali kita. Dan kembali lagi, kita bahagia nggak dengan hubungan itu? Karena kalau hubungan bahagia, Bu, ibaratnya pasangan ya, lagi manis-manisnya, lagi penuh cinta gitu, ya orang mau bilang apa kan katanya kalau orang lagi kasmaran itu seisi bumi yang lain ngontrak kan, bumi punya mereka berdua aja. So, biasanya nggak begitu care sih. Tinggal itu, kalau beberapa yang terganggu sekali dengan tekanan sosial, biasanya saya tanya, ini apa nih yang ngebuat insecure banget sama kata orang tuh pada akhirnya apa? Apakah ada sesuatu yang memang sangat mengganggu pada akhirnya? Berarti kan itu terkait mindset aja, Bu, kebanyakan. Gitu sih. Oke, teman-teman masih ada waktu 5 menit terakhir ya. Kalau masih ada yang mau komen, silahkan ya. Masih ditunggu. Tapi kalau tidak ada, hari ini, malam ini kita dapat banyak sekali pesan-pesan ya, pesan cerita dari Mbak Ica sebagai pendamping muda Katolik ya, dalam melakukan pendampingan kawan-kawan yang potensi atau malah udah mengalami kekerasan seksual di masa pacaran. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan bahwa ada dua kategori besar ya. Satu, bagaimana pacaran sehat, kira-kira gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana menjadi seorang pendamping. Dua ini menurut saya malam ini kita dapat banyak nih dari Mbak Ica ya. Misalnya tadi disampaikan ketika ingin menjadi pendamping korban kekerasan seksual di masa pacaran, karena kasus kekerasan di masa pacaran itu ternyata angkanya lumayan gede gitu ya.
Maka syarat menjadi pendamping sebetulnya hanya dua, bisa memberikan rasa nyaman dan rasa aman bagi korban. Dan rasa nyaman itu bisa diperlihatkan dengan cara pendamping ini mau mendengarkan semua keluhannya, mau melakukan penerimaan ya atas semua yang diharapkan korban. Pengen nangis ya diikutin gitu, mau ngomong ya diikutin, korbannya membisu saja nggak mau ngomong apapun, cuma mau dipeluk ya diterima gitu, bengong aja ya ditungguin. Dan itu memang secara tempus waktunya bisa sangat lama, sangat kasuistis, setiap orang berbeda-beda. Maka kadang-kadang korban juga membutuhkan tempat untuk sekedar melepas dari rutinitas yang dia lakukan sehari-hari ya, butuh tempat aman dalam tanda kutip ya, misalnya kadang-kadang butuh tempat berjarak dari keluarga dan lainnya, dan itu sebagai pendamping juga punya harapannya adalah juga bisa memberikan gitu. Prinsipnya pendamping ini bisa dilakukan siapa saja, tetapi yang tentu saja punya hati, satu punya hati dan mau melakukan penerimaan kondisi korban tadi. Misalnya kalau korban sedang berbicara tidak kemudian memutus pembicaraan ya, tidak menggurui, tidak memberikan kayak ceramah, apalagi menyalahkan gitu, itu tidak dilakukan. Dan yang terpenting lagi menjadi pendamping itu bukan soal dia harus lulus sarjana atau lulus pelatihan atau bersertifikasi. Yang terpenting adalah dia punya etika gitu ya, etika sebagai pendamping. Misalnya yang tadi disampaikan Mbak Ica, seorang pendamping membutuhkan kemampuan untuk bisa menjaga rahasia atau privasi korban gitu. Tidak nyebar-nyebarin, tidak ngomong-ngomongin, dan bisa menjaga korban dalam tanda kutip ya. Bukan hanya menjaga hati, fisik dan pikirannya gitu, tapi menjaga rahasianya gitu untuk tidak dibuka di mana-mana, apalagi bisa mempermalukan dan menjatuhkan korban. Itu menurut saya hal-hal yang malam ini kita dapatkan dari Mbak Ica. Nah, yang tadi juga disampaikan adalah ada kondisi di mana korban itu kadang-kadang sangat-sangat terpuruk ya, self estimate-nya jatuh sekali gitu, terutama yang bukan soal karena dia berpacaran sudah lama atau masih pendek, bukan dia berpacaran dengan sesama atau lebih ada perbedaan usia, tetapi kalau dalam pacarannya itu ternyata tidak sehat. Nah, pacaran yang tidak sehat tadi disampaikan Mbak Ica, misalnya saya lagi-lagi suka ketawa sih Mbak Ica. Jadi investasinya udah banyak tuh. Investasi duit, investasi fisik, investasi kontrol yang berlebihan dari pasangan, waktunya habis, bahkan nggak ada waktu buat diri sendiri gitu ya. Tapi hasilnya zong gitu. Jadi kemudian tidak sebagaimana janji yang disampaikan gitu ya. Dia ingin mengakhiri pacarannya, tapi dia terjebak, dia harus ingin membuktikan bahwa itu masih bisa dilanjutkan gitu ya. Tapi kalau diteruskan dia merasa tidak nyaman dengan pacaran itu, dengan berbagai tekanan yang ada, dan itu yang paling tidak sehat yang pernah didampingi Mbak Ica ya. Kadang-kadang mereka sudah uangnya udah habis gitu, tubuhnya udah dinikmati pula gitu ya, tetapi janjinya tidak dipenuhi. Dan yang kondisi yang seperti ini ternyata bagi pendamping dan korban dibutuhkan sama-sama terbuka gitu. Itu kata kunci yang tadi disampaikan Mbak Ica. Semakin korban bisa terbuka pada pendamping, maka itu akan semakin mempercepat proses healing yang diberikan gitu, karena tahapannya bisa lebih cepat. Meskipun tentu sebagai pendamping tidak bisa memaksa. Ceritakan dong semua, nggak bisa begitu. Jadi senyamannya, lagi-lagi senyamannya pendamping. Jadi kenyamanan itu menjadi hal yang paling utama. Yang juga menarik,
perbincangan kita dari minggu lalu dan malam ini adalah dalam proses kekerasan di masa pacaran itu model penyelesaiannya tidak selalu mengarah pada penyelesaian hukumnya. Jadi ada beberapa meskipun itu terkait kasus yang karena udah ngomongin tadi investasinya antara lain udah bikin rumah bareng, bikin usaha bareng gitu, ternyata bubar. Maka cara-cara yang bisa diselesaikan adalah biasanya dengan cara kekeluargaan, lebih pada penyelesaian yang sifatnya material ya, yang menjadi investasi bersama sepanjang yang didampingi oleh Mbak Ica. Dan tadi di akhir Mbak Isa juga cerita gitu ya bahwa sebetulnya punya peran keluarga penting. Peran keluarga penting sekali di dalam membantu anak teman-teman muda untuk bisa mewujudkan cita-cita, mewujudkan cara berpacaran sehat gitu ya. Karena contoh kehidupan dalam keluarga itu memberikan refleksi bagaimana kemudian anak-anak muda kita berpacaran gitu. Misalnya kalau orang tuanya terbuka, cara berelasinya dengan sebagai pasangan suami istri itu menjadi pola yang bisa dicontoh anaknya gitu. Orang tua yang terbuka dengan anaknya, bagaimana seharusnya anaknya berpacaran yang sehat, anaknya kemudian merespon juga bagaimana dia diperbolehkan berpacaran dengan seizin orang tua, itu juga bisa menghindari backstreet seperti yang tadi ditanyakan Mas Agung. Orang tua tidak memaksakan menjodohkan gitu ya, dan sebaliknya anak-anak bisa menunjukkan ini lo pacarku begitu ya, kira-kira saling memberikan masukan antara orang tua dan anak. Orang tua tidak melarang tanpa alasan, anak-anak tidak mengambil keputusan sendiri tanpa memberitahukan pada orang tua. Itu tips-tips yang tadi luar biasa disampaikan Mbak Ica dari pertemuan minggu lalu dan minggu malam ini. Jadi kita dapat banyak sekali manfaat ya, memanfaatkan malam minggu kita menjadi malam minggu yang lebih bermakna ya Mbak Ica ya. Jadi ini waktunya sudah habis, tapi teman-teman saya pada kesempatan kali ini nanti saya tetap akan minta Mbak Ica memberikan satu kalimat penutup gitu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan pada kawan-kawan semua adalah kita semua sebetulnya sebagai manusia bisa menjadi pendamping ya kalau menghadapi kasus-kasus kekerasan di masa pacaran. Kasus kekerasan yang terjadi pada masa pacaran ini termasuk kategori kasus yang paling rentan karena dialami oleh kita semua, bukan hanya anak muda yang pacaran, orang tua juga banyak yang pacaran ya. Dan itu rentan. Kenapa rentan? Satu soal pola hubungannya. Yang satu selalu terutama kalau yang satu memposisikan lebih punya kuasa dibandingkan lainnya gitu ya. Jadi dan itu terutama yang terbanyak adalah ketika laki-laki biasanya, walaupun ya tidak menutup kemungkinan perempuan juga kalau kemudian menggunakan pola relasinya dia lebih berkuasa dari pacarnya, itu juga kemudian hubungannya menjadi rentan. Kerentanan yang kedua adalah hubungan pacaran ini tidak punya basis legalitas apapun gitu. Jadi dengan mudahnya salah satu pasangan yang tidak didasarkan pada komitmen kemudian melepaskan diri tanpa ada apapun yang bisa dimintakan pertanggungjawaban. Maka ada dua bentuk kerentanan ketika relasinya masih pada pacaran ya. Apalagi kalau tidak ada komitmen bahwa ini adalah ada kesungguhan, pacaran yang sehat dan lainnya. Investasinya udah banyak tapi berakhir pada zonk gitu ya. Oleh karena itu, teman-teman kalau bersedia dan berkeinginan membuka diri menjadi pendamping, saya kira bisa dimulai ya, karena di lingkungan kita kasus pacaran itu jumlahnya banyak sekali, apalagi sekarang kalau saya perhatikan yang namanya pacaran itu bukan anak SMP, SMA atau kuliah, SD pun udah ngerti pacaran gitu. Jadi kemungkinan itu jauh lebih rentan lagi karena dia belum memahami mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu kita semua sebetulnya bisa menjadi pendamping untuk melakukan upaya pencegahan jangan sampai terjadi pola relasi yang berpotensi ada kekerasan pada relasi pacaran.
Dan kalau itu terjadi, jangan lupa kita semua punya kewajiban untuk menangani. Mbak Ica, silakan kata penutupnya. Bu, saya izin nambahin sedikit ya. Tadi Boleh, ada boleh. satu poin penting yang kurang. Menjadi pendamping bisa dimulai dari lingkungan terdekat, bisa dilakukan siapa aja, tapi bukan berarti sebagai pendamping kalau memang hatinya di situ kita nggak upgrade diri. Kita justru sadar menjadi pendamping berarti kita harus punya kapasitas sebagai pendamping. Mulai belajar tentang melek hukum, misalnya ya seperti ini, sampai hari ini saya juga masih belajar. Karena pada akhirnya semakin kita mendampingi akan ada banyak variasi dan itu butuh skill. Yang saya lakukan ini mostly masih skillnya skill psikologi, Bu. Jadi walaupun saya bukan basicnya psikologi, I learn a lot about that gitu. Jadi memang hal-hal itu kita perlu upgrade untuk membantu lebih optimal lagi kepada yang didampingi. Nah, untuk pesan penutupnya, yang pertama, kenali diri, cintai diri dulu, take your time, be the best self dulu gitu. Jangan pernah memenuhi kebutuhan cinta itu dari luar. Karena kalau kurangnya ternyata dari dalamnya kita sendiri itu nggak akan bisa dipenuhi oleh orang lain. Nah, dengan tahu, kenal dengan diri kita punya batasan. Kita nggak bisa kontrol orang akan bersikap apa. Tapi kita bisa kontrol, kita mentolerir diperlakukan seperti apa. Nah, itu startnya dari diri kita. Dan itu bisa menghindarkan kita dari hubungan yang nggak sehat sampai kekerasan dalam perihal seksual juga. It's really important. Lalu yang kedua, dalam berpacaran harus sadar dengan resiko. Jadi ini aku mau tarik ke investasi lagi nih. Perlu disadari bahwa tidak mungkin gitu, kecil banget kemungkinannya dalam sekali pacaran itu akan menjadi jodoh selamanya. Selalu ada dua kemungkinan, akan menjadi mantan atau berujung di pelaminan. Kalau berujung di pelaminan kan syukur puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau jadi mantan gimana? Maka kita perlu, ketika kita sadar resikonya ada nih, maka investasinya jangan jor-joran. Maka waktunya dialokasikan juga. Jangan hanya untuk pacar aja, tetap lo harus ada untuk keluarga, untuk sahabat, organisasi, uang apalagi. Wah, sudah beli aset bareng. Perlu hati-hati, karena mana tahu tuh dia ternyata memang mendekatin kita untuk itu aja. Apalagi sampai yang pada akhirnya paling berharga dan paling rentan untuk perempuan adalah investasi tubuh. Nah, karena kayak yang Bu Nini sering bilang, yang ada bekasnya itu kan di kita. Yang ada konsekuensinya itu lebih ke perempuan daripada si laki-lakinya. And it's really big price gitu. Nilai investasinya tinggi banget. Nah, maka jangan diinvestasikan semuanya terlalu besar. Tetap pikirin resiko. One day kalau ternyata nggak jodoh gimana? Ini mungkin terdengar pesimis, tapi justru dengan punya pola pikir seperti ini, itu akhirnya menyelamatkanku untuk keluar dari hubungan-hubungan yang tidak sehat sebelumnya. Itu aja sih dariku. Terima kasih Bu Nini, teman-teman. Sebelumnya mau minta maaf. Apa yang bisa saya bagikan itu adalah apa yang saya punya. Pengalaman pendampingannya belum banyak-banyak banget. Kapasitasnya belum hebat-hebat banget. Masih belajar. But I only can share what I can do gitu. I always try to give what the best that I can give. Cuman sebatas itu dan masih perlu banyak belajar nih sama Bu Nini dan sama teman-teman juga biar nanti bisa jadi pendamping yang lebih baik lagi. Gitu sih Bu, Ya, teman-teman. oke, Terima Mbak kasih. Ica dan kawan-kawan, terima kasih banyak ya tips-tipsnya yang di akhir tadi juga penting ya, mengenali diri sendiri dan mencintai diri sendiri itu jauh lebih penting karena dengan begitu kita bisa mengambil keputusan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada diri kita gitu. Karena kita kita sendiri yang ikut menentukan. Makasih banyak Mbak Ica. Terima kasih juga buat kawan-kawan sekali lagi teman-teman, apalagi nanti kalau teman-teman dalam pertemuan eksklusif yang akan kita buat bersama gitu ya. Eksklusif artinya kita punya kesamaan keinginan untuk melanjutkan setelah percakapan di Instagram ini. Misalnya, yuk kita bikin pelatihan pendampingan. Itu nanti bisa saja kita lakukan karena semakin banyak kita butuhkan teman-teman pendamping. Nah, Mbak Ica, terus terang apa yang kita bincangkan ini menjadi salah satu muatan yang sangat penting untuk diintegrasikan di dalam
pasal-pasal yang ada di dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sekarang menjadi prolegnas prioritas 2021 soal apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual ya, misalnya kekerasan yang dilakukan secara fisik dan non fisik yang biasanya juga terjadi pada relasi pacaran, lalu tentang pentingnya pendamping bagi penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual, itu juga kita harapkan muncul di rancangan undang-undang ini. Dan mudah-mudahan dua materi yang kita bincangkan ini juga semakin menguatkan bagi kawan-kawan di DPR dan pemerintah untuk meletakkan tentang berbagai bentuk kekerasan, tidak hanya fisik tapi juga yang non fisik ya Mbak Ica, yang kita temukan banyak terjadi pada relasi pacaran ya, melalui telepon, gambar, video dan lain, kecaman, intimidasi gitu ya. Dan juga yang sangat penting adalah tentang eksistensi pendamping untuk diakui sebagai bagian dari upaya menghapus mata rantai kekerasan, karena ada peran pendamping ini yang mendampingi korban. Korban tidak bisa sendiri, korban membutuhkan teman-teman yang bisa membantu untuk speak up, membantu untuk proses penyelesaian kasusnya. Terima kasih banyak Mbak Ica. Jadi sekali lagi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti saya akan meminta lagi hadir gitu ya. Mbak Ica bisa bercerita lagi, terutama yang masih belum digali adalah karena ini muncul dalam diskusi-diskusi waktu menyusun rancangan undang-undang ini adalah bagaimana kalau korbannya laki-laki, gitu. Siapa yang melakukan pendampingan dan bagaimana caranya. Nanti kita akan obrolkan lagi karena selalu tidak cukup ya waktunya, padahal kita sudah 1,5 jam, hampir lebih nih, udah lebih 15 menit dari pukul 21. Nah, jadi buat kawan-kawan terima kasih banyak, baik yang baru bergabung maupun yang dari awal tadi bergabung. Terima kasih, nanti kita ketemu lagi hari Jumat dan Sabtu untuk ngobrol serius dan dengan santai bersama dengan saya. Doa saya tetap sehat, semangat, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Makasih Mbak Ica, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Makasih teman-teman. Terima kasih teman-teman, selamat malam. Makasih.